Rapi ya, Ya, buatan sepatu Itu buatan orang Indonesia itu rapi. rapi. Ya kalau saya boleh bercerita misalnya Predator Adidas-nya Messi itu di sini diproduksinya di Tangerang. Oh. Terus mereka lah yang berurusan sama bea cukai sejauh mana itu barang itu bisa lolos masuk ke dalam negeri ini gitu. Bocor berarti ya. Iya, ada suatu kayak teman anggota kita, dia udah bikin sepatu dengan proses CNGC INAS, TKDN, dia dengan nilai produksi itu harga 12.000. Contoh. Lalu ada sepatu yang sama bentuknya, bahannya sama, jahitan sama, lewat marketplace nyampe rumah 50.000. 50.000. Iya. Halo, selamat datang di podcast Kadin Indonesia Institute. Saya Mulia Amri. Industri sepatu Indonesia sedang menghadapi banyak tantangan. Tekanan produk impor dan barang bekas semakin kuat. Meski begitu, peluang ekspor dan peningkatan daya saing sebenarnya masih terbuka lebar. Lalu, bagaimana kondisi aktual industri persepatuan nasional saat ini? Inilah yang akan kita bahas dalam podcast kali ini yang bertajuk Menjahit Kekuatan Baru Industri Sepatu Indonesia. Bersama saya telah hadir Bapak Yosef Billy Dosiwoda, Direktur Eksekutif Asosiasi Persepatuan Indonesia atau APRISINDO. Selamat datang Pak Billy. Selamat datang Mas Amri. Ya. Terima kasih, saya juga diundang di podcast Kadin Institute. Terima Semoga kasih. yakin makin maju, Terima makin terus kasih. eksis dan terus bergerak sebagai think tank di Kadin Institute. Terima kasih untuk doanya Mas Billy. Siap. Ini memang sebuah momen yang bagus ya. Dan kita lihat industri persepatuan Indonesia. Semua orang pakai sepatu. Siap. Tapi apakah kita tahu soal industri sepatu Indonesia? Dan kalau yang saya pahami ini adalah industri yang strategis karena banyak sekali pekerja yang hadir dan berada di industri ini ya Mas. Betul. Oke, terima kasih Mas Mulia Amri. Pertama saya ingin jelaskan terkait industri ini karena memang labor intensif, padat karya, dalam artian itu pekerja langsung menggunakan tangan, ada mesin, lem dan pengeringan, tetapi semua lebih banyak dengan tangan. Berarti ini juga antara sepatu sport, sepatu lari, sepatu basket, dan juga sepatu casual ya. Nah, terus tadi kalau yang menengah itu atau yang ke bawah, mereka safety shoe, mereka yang ke procurement ke negara atau jual ke pengadaan negara, misalnya kebutuhan TNI Polri, Pertamina, Damkar gitu. Mungkin nanti kita bisa bahas tantangan dan kendalanya di mana gitu. Iya. Tapi ya memang sepatu ini unik, tadi saya katakan bahwa kita memang dikenal sebagai pekerja tangan dibandingkan negara pesaing, kita salah satu pekerja yang rapih. Rapi ya, buatan sepatu buatan orang Indonesia itu rapi. Ya kalau saya boleh bercerita misalnya Predator Adidas-nya Messi itu di sini diproduksinya di Tangerang. Terus sepatunya dulu Zinedine Zidane, pemain dunia internasional, pemain Piala Dunia atau bintang-bintang di luar tuh, justru itu buatan kita untuk peratu olahraganya. Yang saya dengar memang sepatu-sepatu sports itu yang mahalnya, yang high end-nya gitu ya, itu dibuat di Indonesia malah, bukan di negara-negara lain ya? Enggak, jadi kebetulan mereka percaya ordernya dari bayarnya mereka itu ke Indonesia, walaupun ada negara pesaing kita, Vietnam dan Cina, sekarang ada mulai baru lagi, India, Pakistan, Bangladesh, yang karena gini, kalau Korea, Jepang itu udah ke teknologi, nah kalau ke padat karya ini negara-negara yang berkembang gitu, negara-negara yang seperti kita Indonesia, tapi Vietnam juga merambah padat karya begitu. Kami sih sebagai asosiasi sebenarnya yang kalau kita langsung aja ke tantangan dan peluang tadi sebagai yang Mas sampaikan ya, tantangan kita yang pertama itu memang tarif US reciprocal. Tarifnya Donald Trump yang waktu itu diumumin. Betul, 19%. Karena waktu sebelum 19% ini, sekarang 19%. Awalnya kan sempat 32% tuh. Habis itu udah dinego 19%. Betul Mas, saya ingin mengkronologikan.
waktu awalnya itu kan ini kan sebenarnya efek dari Amerika sebenarnya mau perangnya sama Cina aja, Iya. tapi dampaknya ke seluruh negara yang lain. Indonesia awalnya pengen ditetapkan 32, tapi hampir semua negara protes. Akhirnya selama 3 bulan tarif sementara selama 10%. Nah, di 10% itu tarif yang telah berjalan itu kondisinya bagus tuh. Layoff nggak ada, produktivitas berjalan, hanya terjadi sharing cost. 5% ditanggung oleh buyer, 5% ditanggung oleh produsen, baik global brand atau owner brand, atau 10% ditanggung buyer atau produsen, kesepakatan bisnis saja. Tapi intinya proses produksi dan pesanan tuh semua berjalan dengan baik. Iya, Tanpa- karena memang ada banyak produsen dan ada banyak ininya ya, buyernya. Iya, Jadi itu gitu. tinggal tergantung aja antar perusahaan antara Iya. perusahaan dengan perusahaan lah Iya, ya. maka kalau mengacu nilai ekspor 2024 kita di angka 7 miliar US dollar. Nah, kemarin sampai bulan September data rilis terakhir BPS kita baru di angka 5,7 secara nasional. Oke. Nah, ke Berarti US. ada penurunan ekspornya ya berarti ya. Nah, ini Mas, kebetulan ketika 19% itu berlaku di Juli, akhir Juli. Akhir Juli Ketika sudah berlaku 19%. Iya, ketika 10% 3 bulan itu berlaku. Kita memang rendah 1% di bawah Vietnam dan negara lainnya. Vietnam dapat 20% 20% kan? untuk alas kaki, karena kan kita harus mengetahui frame-nya publik bahwa 19% ini hanya sektor alas kaki dan sektor lain itu punya dampaknya yang masing-masing berbeda gitu. Nah, Vietnam itu sampai September 2025 dia di Reuters kita baca dia turun 27%. Untuk khusus ke US. Oke. Ini kan resiprokal. Iya. Indonesia berapa turunnya? Ya, turunnya juga mengalami penurunan, walaupun nggak mencapai 27%, kita di angka 23,14%. Oke. Nah, kalau turunan itu berarti ada produktivitas yang berkurang dibandingkan sebelumnya. Nah, kemarin terdengar ada isu, bukan isu ya, udah ada yang layoff, yaitu karena memang bayarnya turun gitu. Dari segi permintaan di Amerikanya Betul, turun. gitu. Kenapa Amerika itu pasar terbesar? Karena satu publik Amerika itu pakai sepatu setahun 7 pasang. Wow, Iya. suka belanja sepatu ya orang Amerika. Satu mungkin buat sekolah, bisbol, olahraga, dengan aktivitas mereka. Mungkin kita orang Indonesia ya paling banyak 2 sampai 3 pasang, kalau mereka sampai 7 pasang. Maka market share ke US tuh 30% untuk alas kaki. Apresindo teman-teman pelaku ini kita nih ekspor 130 negara. Cuma paling terbesar nih Amerika, kedua Eropa, 27 negara, ketiga Cina, baru sebagian Asia, sebagian Afrika, dan sebagian Amerika Latin tersebar secara merata untuk sepatu dari Jadi sepatu buatan Indonesia itu diekspor ke 132 negara. Iya. Go global banget Global, ya sepatu Indonesia ya. termasuk owner brand-nya dan global brand-nya yang berpesan. Global brand dan owner brand. Owner brand berarti yang brand Indonesia Brand banget. Indonesia dan di luar sports shoe. Di luar sports shoe. Iya, biasanya kalau di Eropa itu sepatu musim dingin, boots-nya gitu. Dan di Amerika sama ya iklimnya. Iya. Itu sepatu casualnya juga dari kita, begitu. Iya. Nah, itu yang menjadi tantangan pertama di tarif resiprokal akhir tahun ini. Kami sih berharap kinerja ekspor di sisa Oktober, November, Desember bisa melebihi 7 miliar dolar di 2024. Iya. Harapannya. Biasanya kan akhir tahun nih ada permintaan belanja ya. Tadinya ada peluang yaitu di EU SEPA. Kita berpikirkan waktu saat itu ya, ketika ada principal agreement di Bali 23 September itu, ketika udah tangan kedua belah pihak antara Indonesia dan EU SEPA, itu berharap bisa mulai salah satu sektor alas kaki dan tertentu itu mulai 0%. Ternyata belum. Harus USEPA itu bersepakat di kuartal pertama tahun 2027. Oke. Kalau seandainya itu berlaku, bisa menutupi yang tadi lagi yang turun di Amerika. Di Amerika gitu. Karena Eropa juga menuntut produk yang dibuat itu green economy. Berarti sepatunya harus apa nih? Berarti energinya harus PLTS, panel surya. Energi yang digunakan di pabrik sepatunya. Betul. Oke. Gitu. Nah, ini kita kendala selama ini sebelum ada perjanjian ini itu pemerintah melalui KSDM dan PLN masih sistem kuota. Rebutan dengan sektor lain.
gitu di tiap daerah. Energi yang berasal dari sumber-sumber hijau Nah iya, kayak PLTS ini. panel solar ini secara mendapatkannya belum mudah begitu. Nah terus juga kalau ada momentum ini, ya sebenarnya saya paham sih PLN ini belum takut kehilangan retribusi bulanan gitu. Karena PLN ini kan panel surya ini kan energi gratis alat aja di awal, setelah itu nggak ada retribusi. Tapi PLN sebagai penjual, kami berharap harganya nggak mahal gitu, tapi dapat terjangkau. Nah ini juga berbarengan yang selalu kita usulkan, karena kalau kita di jam puncak malam lembur, biaya energi itu sangat mahal selain listrik dan gas ini. Nah kalau dengan tarif listrik itu beda-beda kalau siang dan malam. Iya, di jam puncak kalau malam lebih mahal. Lebih mahal tarifnya. Dan ini kalau di industri sangat memberatkan. Nah ada momen USEPA ini ya berharap ini bisa relaksasi sembari kebijakan ini diregulasi untuk industri ya, termasuk teman-teman padat karya dan padat karya di luar padat karya, agar dapat mudah mendapatkan energi ini dengan panel solar, karena hanya beli alat dan energi matahari yang juga syarat dari EU tadi. Iya, jadi investmentnya akan dilakukan oleh perusahaan untuk membeli dan memasang panel surya tersebut. Iya. Dan dengan begitu bisa menghasilkan energi sendiri. Betul. Dan energi yang bisa diterima oleh Eropa sebagai energi hijau. Betul, sebagai sebuah syarat, dan juga beriringan dengan deregulasi ini diperbaiki gitu untuk industri ini. Lalu ya persiapan yang lain yang kami harapkan, sebenarnya ada banyak hal untuk diperbaikin, tapi yang sangat penting ketika USEPA ini dibuka sebagai akses pasar, dulu waktu tarif masih 10%, itu yang Presidio dihubungin tuh beberapa banyak dari China yang mau masuk ke US, karena kan kita lebih dari 10% gitu. Mau ngajakin bisnis matching segala macam, tetapi ketika sekarang kita 19%, dan ternyata Cina juga waktu terakhir ketemu Xi Jinping, informasi yang kami dapat rupanya tarif yang awalnya mereka berperang sebagai perang dagang, rupanya tarif Cina ke Amerika itu gak jauh beda, setara dengan kita-kita yang di Asia Tenggara gitu. Jadi mereka bisa akses langsung ke Amerika dengan mudah, dengan harga yang tarif yang nggak terlalu berat bagi, nggak 120% yang diinfokan saat itu. Berapa sekarang tarifnya? Sejauh yang saya memonitor, mereka nggak jauh beda 20% dari kita. Ada rumusan tersendiri dengan mereka khusus. Apa yang mau saya bicarakan? Ketika itu dia udah nggak melanjutkan lagi keseriusan untuk investasi Indonesia gitu. Kita sih nggak minta kita menolak transshipment. Kalau mau bangun pabrik di sini itu selalu kita sampaikan ke pihak Cina. Nah, termasuk ke USEPA ini. Ketika nanti 2007 ada mau masuk ke Eropa lewat Indonesia, dia harus tanam modal di sini, jadi anggota Presindo dan selanjutnya. Tetapi kalau mereka datang ini, apa yang mesti dibantu? Satu, izin AMDALnya harus dipermudah, yang selama ini menjadi persoalan selalu, yang kemarin kebetulan kita ke Kementerian Keuangan ini menjadi isu yang harus diperbaiki, dan semua sektor mengalami izinnya terlalu panjang, biaya sangat besar. Nah, jangan sampai investor itu masuk 2027, nanti mulai bergeraknya pada baru bisa beroperasi di 2029, makan waktu 2 tahun cuman karena AMDAL doang. Iya. Tentunya dengan mempertimbangkan lingkungan dan lain-lain, harusnya pemerintah juga menyiapkan ya infrastrukturnya, kawasan industrinya. Betul. Makanya kita mengharapkan tripartit. Di situ ada pemerintah, ada pelaku industri, ada pekerja yang saling berrelasi dengan baik, untuk tujuan tadi pemenuhan kebutuhan iklim yang kondusif. Investasi di Indonesia. Ini kita baru dari sisi yang ekspor ya, ini belum lokal. Yang lokal apa lagi? Kalau lokal beda isunya dengan ekspor. Apa soal perizinannya? Yang lokal ini pada dasarnya mereka memang beratnya gini. Yang pertama, mereka harus SNI dulu. Oke, Sertifikat Nasional Indonesia. Dan itu ada isian SINAS. Itu syarat administrasi dan teknisnya. Saya mendoakan Mas Mulia Amri jadi pengusaha ya. Jadi bisa ngerasain ngisi SINAS tuh kalau punya pabrik. Banyak sekali yang harus diisikan. Kapasitas listrik segala macam, semua urusan detail pabrik semua ditanyakan, harus di-upload begitu. Dan itu membutuhkan approval. Yang dikeluhkan pengusaha teman-teman itu adalah
masa tunggu approval-nya lama. Masa tunggu Kadang bisa approval. sampai 5 sampai 7 hari. Oke. Gitu. Tadi saya sedikit mundur sedikit ya. Kalau tadi perizinan AMDAL segala macam, itu ada lagi urusan OS, BKPM, mereka PPM dirikan. Nah, ini kalau udah mau siap, SNI SINAS ini untuk dalam negeri ini punya SNI itu pemberkasannya banyak. Misalnya pabrik anggota kita di Jawa Barat, dia udah dari tahun 76 diresmikan Pak Harto. Yang diminta SINAS ini akte pembaruan. Akte pembaruan untuk pabrik yang Iya, udah ada. Oh, iya. oke. Udah bikin akte pembaruannya di-upload. Habis di-upload, tunggu 7 hari baru dijawab. Loh, ini nggak mungkin. Iya. Karena perusahaan ini nanti ini udah kelar, nyambung lagi ke audit, nyambung lagi ke izin PI bahan baku impor yang masih panjang yang diurus. Jadi salah satu berkas yang diurus ini mempunyai kaitan dengan urusan-urusan lainnya gitu loh. Nah, padahal ini SNI SINAS ini ngasih PNBP. Iya. Ada administrasi PNBP yang dibayarkan gitu loh ke negara dan bikin aturan yang, nah ini aturannya harus diperbaiki nih. Belum ke dalam website. Pendapatan negara bukan pajak. Iya. Belum lagi kendala website error karena banyaknya pengajuan. Website perizinan ini sih ya. Ini juga kendala yang sama di WSS-nya BKPM, kendala. Semua niatnya baik untuk mempercepat, tetapi harus siap dengan server dan pelayanan yang prima gitu. Kita berharap begitu. Nah, setelah ini udah masuk, nah kalau untuk UMKM ini nggak bisa memenuhi syarat ini. Mereka edukasinya belum sampai. Iya, terlalu rumit untuk terlalu rumit UMKM buat mereka ya. Apalagi ngurusin ISO dan segala macam. Nah, ini udah kelar, SNI SINAS, mereka mau siap produksi, tiba-tiba sekarang ada yang baru lagi diperbarui, namanya TKDN. Kita ingat tuh waktu sarasehan ekonomi sama tingkat komponen dalam negeri. Ya, bahwa komponen-komponennya harus dari dalam negeri. Gitu. Nah, iya. Nah, itu Pak Prabowo waktu sarasehan tuh di Wisma Mandiri udah mengatakan gamblang tuh, TKDN pertek-pertek hapus aja daripada mempersulit. Nah, sekarang dibikin perbaharui lagi aturan TKDN nomor 35. Nah, persoalannya TKDN ini satu sertifikat itu harganya 40 juta. 2 sertifikat 45 juta. 3 sertifikat untuk satu merek loh. Itu untuk satu sertifikat 45 juta. Itu yang sebelumnya. Nah, yang kemarin yang mau berlaku tanggal 12 Desember kami ikut sosialisasi kawal tuh anggota kami yang produksi dalam negeri dan pemenuhan yang mereka safety shoe, TNI Polri, Damkar kami dampingin. Dijanjikan nggak biaya mahal dan nggak sulit gitu. Tapi kita lihat realitanya nanti kalau seandainya menghambat, tentu kita akan advokasi apa yang bisa kita ambil. Nah, udah SNI TKDN dipenuhin, tiba-tiba pas mau masuk pasar datang nih sepatu impor ilegal. Oh, oke. Jadi udah ngurus izin susah. Iya. Lama dan mahal. Udah gitu ada lagi sepatu impor. Iya. Sepatu impor masuk sebagai pesaing kita. Iya, itu bukan pesaing karena nggak resmi. Oh, nggak resmi. Kalau impor ilegal itu nggak bayar pajak kan? Kalau impor ilegal. Oh, impornya ilegal. Ilegal. Oh, bukan pesaing dong itu. Iya. Iya kan itu kan buka aja Facebook, kalau punya Facebook jasa impor borongan. Nah, itu banyak pada main impor borongan dari situ tuh. Mau importernya bahkan terang-terangan menawarkan jasa itu di Facebook. Iya, kalau kemarin kan tekstil kan rame ya, mereka mau thrifting segala macam. Sebenarnya sama kendalanya. Bedanya mereka sektor baju bekas, nah atau baju layak pakai dari luar. Nah, kita sepatu tiruan dan sepatu impor ilegal yang mengancam para pelaku kita. Begitu. Luar biasa. Tiruan dan ilegal. Ilegal. Ya, tiruan ilegal juga kan, dia kan melanggar hak cipta dan lain-lain. Dan dia nggak bayar pajak ke negara. Nggak bayar pajak. Gimana kita bisa bersaing sama yang kayak gitu? Nah, ini udah berproses begitu kan. Tadi saya sampaikan SNI SINAS, SNI, TKDN, iya kan? Iya. Mengikuti aturan di dalam negeri ini, tapi tiba-tiba, nah kendala ini, jangan sidak mereka di mall-mall, tapi sidak di kantong-kantong gudang mereka di daerah Tangerang, PIK, dan mereka masuknya lewat pelabuhan secara, kalau saya dapat dari info teman-teman anggota, mereka nggak pakai PI itu. Kita itu apa? perizinan impor. Oke. Iya, mereka importernya siapa lah, entah orang luar, entah itu Malaysia, entah itu Cina atau Indonesia, saya kurang tahu ya. Mereka lah yang berurusan sama bea cukai, sejauh mana itu barang itu bisa lolos masuk ke dalam negeri ini gitu.
Bocor berarti ya, Iya, barang-barang yang harusnya nggak masuk, iya, impor ilegal. iya, Apa ya, kalau ilegal, oke kita nggak ngomongin yang palsu dulu ya. iya, Kalau yang palsu mah jelas-jelas kan iya, dia itu ilegal lah ya. iya, Lalu kemudian yang taruhlah barang asli, iya. tapi dia ilegal, dia berarti nggak bayar pajak masuk. Apa Hmm, aja dia nggak, apa aja yang kemudahan yang didapat barang-barang kayak gitu. ya, kalau legal Ah, yang kita pahami ya merek cleaning oke, itu kan dia masuk PNBP resmi lah. iya. Heeh. Tapi ya selain dia sumbernya memang dari negara yang sama, Hmm. dia juga pemain sebagai ilegalnya itu banyak. Contoh gini, waktu kita pernah pameran di Cina itu, tapi ini dari karet. Hmm. Dia cuma 15 menit 2 pasang jadi itu di pameran sepatu. Tinggal kasih merek aja, tep tep tep. Itu Oh. satu. Terus yang kedua, lewat marketplace. Saya nggak tahu barang itu impor ilegal itu udah nyampe di gudang Hmm. di mana, Hmm. begitu. Ada satu kayak anggota kita, dia udah bikin sepatu dengan proses CNCC INAS, TKDN, dia dengan nilai produksi itu harga 200.000, Hmm. contoh. Lalu ada sepatu yang sama bentuknya, bahannya sama, jahitan sama, lewat marketplace nyampe rumah 50.000. 50.000 Iya, itu. ini pengakuan teman kami sendiri. Bahkan ada teman kami Save Tisu di Tangerang, dia terima sepatu tiruannya dikirim ke Hmm. pabriknya dia. Hmm. Ini entah teror atau apa gitu. Dia memang Save Tisu gitu. Hmm. Terus dikonfirmasi sama pengirim, dia cari informasi, infonya di pelabuhan tuh masih ada beberapa tiruannya dia gitu. Hmm. Terus hubungi saya, ini cara lapornya gimana gitu. Hmm. Nah, maka Jadi dengan barangnya dia ditiru. iya Hmm. begitu. Dan diturunya di luar, diproduksi di luar, masuk lagi ke sini. Gila. Ya inilah kendala. Jadi teman-teman, nah kita sih Apresindo merekomendasikan kalau hukum acaranya panjang, P19 P21 pengadilan impor ilegal ini nggak akan selesai. Karena Hmm. bertahun-tahun, puluhan tahun belum selesai. Ini harus dibikin hukum acara secara khusus yang singkat, biar nggak masuk angin bagi para penegak hukum. Hmm. Jadi bea cukai, kepolisian, termasuk juga Direktorat Hukum di Kemenkumham, ini harus punya niatan untuk memberantas, dan ini akan melindungi para pelaku industri dalam negeri supaya tetap bertahan. Hmm. Begitu. Ini untuk yang teman-teman yang dialami oleh para pelaku dalam negeri domestik. Hmm. Dan bahkan ada kisah sedih lagi informasinya. Saya nggak mencampur urusan agama begitu. Tapi ini sepatu bukan barang makan, tapi barang pakai, mau dikenakan produk halal. Gitu. Ini udah ada banyak laporan dari teman-teman yang lokal, sangat memprihatinkan kalau ada sertifikasi halal ini, karena biayanya juga, sertifikatnya nggak mudah, isiannya juga nggak mudah, dan jangan jadi menghambat begitu. Karena ada beberapa teman juga mengutarakan sebenarnya kan ini kan bukan barang konsumsi dipakai, tapi ini dikonsumsi makan, tapi ini hanya dikenakan gitu kan. Dan kita memang nggak ada yang menggunakan bahan baku non halal. Nanti kita belum bicara bahan baku nih Mas, panjang Iya, juga nih. iya, iya, iya. Jadi memang kalau dikenakan bersentuhan dengan badan itu jadi isu juga ya, bisa jadi Iya, isu tuh kalau halal apa enggaknya iya. gitu. Nah, lalu kemudian bagaimana kira-kira dengan teknologi, Mas Billy? Apakah kira-kira dengan teknologi ini bisa membuat kita lebih produktif lagi, lebih inovatif dalam menghasilkan produk-produk sepatu Indonesia gitu? Eh, Makasih Mas. Dan kebetulan memang kalau di Global Brand, terakhir saya mengunjungi pabrik anggota kita, itu ada beberapa yang udah mulai pakai rekayasa AI gitu. Satu, terus yang kedua, terlepas mesin-mesin itu terada masalah ya tentang sertifikasi mesin, mesin-mesin juga diperbarui update begitu. Tapi itu yang perusahaan skala besar gitu. Tapi kalau untuk teman-teman yang untuk skala menengah, itu kemarin saya ke Bandung, anggota kita memang dia masih mempertahankan mesin cetakan, kebetulan Safety Shoes sih. Itu yang masih manual gitu, yang masih makan waktu. Tapi memang kendalanya kalau beli yang cetakan yang perbarui update itu harganya mahal sekali begitu. Kebetulan dia non berikat, jadi kalau non berikat itu PI untuk beli mesinnya dari luar sulit ketimbang yang di kawasan berikat. Oke. Itu regulasi yang mengatur begitu. Jadi memang
Ya sulit ya. Saya juga gimana ngaturnya dalam artian harusnya nggak ya memang berikat itu ada berbeda spesial ya sama yang non berikat. Non berikat itu bisa jual di dalam negeri, berikat itu memang syaratnya keluar. Tapi pemberlakuan ini kadang yang bagi non berikat untuk hal tertentu memang agak menyulitkan. Yang tadi mungkin nanti kalau bisa bahas tentang bahan baku agak berbeda dengan teman-teman yang di kawasan berikat. Begitu. Memang tantangannya ini bagi Aprisindo, bagi saya juga dan teman-teman, kita harus seimbang melayani anggota. Gitu. Karena ada yang berorientasi ekspor, yang menyerap tenaga kerja juga bagus. Menyerap tenaga kerja, ada juga yang berorientasi untuk melayani pasar nasional. Iya. Gitu. Nah, tentunya kalau kita lihat di kawasan berikat, kawasan industri berikat ini biasanya untuk perusahaan-perusahaan yang orientasinya ekspor ya. Iya. Jadi kemudian ketika dia membawa bahan baku dari luar, sebagai impor bahan baku, dia olah, digabungkan dengan bahan-bahan dari dalam negeri, kemudian diekspor. Dan karena dia di kawasan berikat, dia mendapatkan beberapa fasilitas untuk mengambil bahan baku dari luar tersebut. Tapi untuk sepatu industri yang berorientasi pada pasar domestik, dia juga membutuhkan barang-barang yang dari domestik dan dari luar juga. Betul. Nah, untuk yang tidak berada di kawasan berikat karena dia mungkin berorientasi pada pasar nasional, dia tidak mendapatkan fasilitas itu ya? Iya. Oke. Contohnya ya misalnya, bukan misalnya, fakta ya, sepatu itu 90% bahan bakunya adalah kulit. Saya harus utarakan ya. Jadi kita tuh ada Idul Adha, Idul Kurban, itu kulit sapi kita itu banyak ke kerupuk, Mas. Oke. Nggak ke industri. Oke. Karena industri hulu kita itu kurang disupport, yaitu kulit. Padahal bisa. Kulit sapi yang dari sapi kurban itu bisa menjadi bahan. Tapi harus disamak dulu, penyamakan, sampai dia kulit jadi wangi, berwarna dan low risk. Resikonya kan kuku dan segala macam udah bersih begitu. Sebenarnya ada pabriknya. Tapi kebanyakan malah dipakai untuk kerupuk. Ya, makanan. Value-nya rendah. Ya. Kalau jadi sepatu kan value-nya tinggi. Ya. Kenapa, Mas? Karena kalau kami menilai, kita sebenarnya bisa dikonfirmasi ke teman sebelah ya, APKI, Asosiasi Penyamakan Kulit Indonesia. Dia juga punya tantangan sendiri. Mereka waktu kemarin kena saya buka aja lah, Badan Karantina Indonesia tiba-tiba bikin aturan yang namanya karantina hewan termasuk tumbuhan dan segala macam. Akhirnya kulit jadi yang diimpor dari luar negeri itu dikenakan lartas, harus dikarantina dulu. Ini rame kemarin Mas di kita, karena apa? Kalau ini kemarin ada terlambat sampai 2 hari, nggak bisa berproduksi, nggak ada bahan baku, yang tinggal potong untuk bikin sepatu. Nah, tadi pertanyaan Mas itu, untuk proses penyemakan kulit ini yang saya ketahui memang nggak mudah dan perlu bahan baku kulit mentah yang masih berdarah itu gitu. Sebenarnya kita sudah punya sekolahnya itu di Jogja, namanya ATK Online. Tetapi dukungan dari pemerintah yang saya pahami itu masih kurang untuk mensupport gitu. Ada negara kecil namanya Belarus, dia kapasitas sapinya itu 4 juta. Kita ini cuma 4 juta per ekor. 4 juta ekor per sapi, 4 juta ekor sapi per tahun. Per tahun. Per tahun. Nah, kita nih hanya jutaan gitu loh. Oke. Jadi, padahal kita jauh lebih besar dari pertanian segala macam gitu. Dan ada industri sepatu yang besar yang membutuhkan kulit yang sudah disamak itu. Jadi ada tuh Ibu Poppy Darsono, dia bikin tas, dia bisa pakai kulit lokal karena kebutuhannya menengah ke bawah, kecil lah. Sepatu kalau sekali ekspor bisa 400.000 pasang, itu kulitnya berapa banyak? Kapasitasnya sangat besar sekali begitu. Jadi kita menolak impor ilegal, tapi impor yang kita inginkan adalah impor selektif bahan baku, begitu, yang bisa menjaga stabilitas pemenuhan produksi di dalam negeri. Nah, yang di non berikat itu sepatu ini selain tadi 90% kulit, dia butuh kain sama benang. Nah, kain ini kalau tekstil dalam negerinya kurang memenuhi, mau nggak mau melakukan importasi. Nah, importasi ini kena lartas karena tekstil, itu ada aturan. Nah, ini proses ini panjang nih Mas, PI-nya dari Kemenperin, terus rekomendasi PI dari Kemendak,
terus belum Sukovindo lagi. Terus pas masuk tiba-tiba bea cukai HS code-nya beda, ketahan lagi. Nah, ini yang dialami teman-teman, harus uji lab segala macam gitu. Padahal semua udah diurus dari awal. Jadi untuk proses importasi ini Kemenperin, Kemendak sama bea cukai nggak sinkron. Padahal HS code itu udah ketentuan internasional gitu. Nah, ini padahal belinya resmi semua nih, nggak beli bahan baku impor beli bahan bakunya tuh nggak impor ilegal. Tapi bahan baku yang dibelikan adalah resmi begitu. Tapi dipersulit lagi ketika sampai udah nyampe port, beda HS code-nya. Wah, ini bahaya. Ya, semoga deh mudah-mudahan pembelajaran dari yang kita alami dari tahun-tahun kemarin bisa menjadi rujukan. Betul. Bagaimana ke depan kita bisa lebih baik ya. Iya. Ini kan industri, apalagi industri ekspor, kayaknya iya. lapangan kerja Pasti sampai banyak, Mas, ya? 1,3 orang. Kita belum ngomongin pengupahan. Belum lagi pengupahan. Tapi semua sektor sama lah. Iya. Pengupahan biasanya akhir-akhir tahun ini lagi negosiasi ya, upah minimum ya. Informasi dari pelaku industri harusnya Oktober nih. Kepastian pengumuman sampai sekarang belum ada. Sekarang udah masuk November tanggal 15. Desember malah Desember sekarang. Desember 15 ya. Terus kemarin dapat info malah sebelum 31 Desember. Ya kita berharap dan akan berlaku mulai 1 Januari. Nah, ini yang belum tahu persis, Mas. Begitu. Tapi kalau kita boleh bicara beginilah. Kalau untuk perbandingan alas kaki di Malaysia itu nggak ada global brand. Mereka impor semua pakai global brand. Pabrik sepatu mereka tuh hanya memenuhi kebutuhan publiknya mereka. Karena apa? Di sana upahnya 8 juta, kita nggak mungkin ke sana. Nah, Vietnam itu masih di bawah kita. Karena dia pengen banyak investasi produksi dalam negeri mereka meningkat. Vietnam itu udah nggak mesti naik setiap tahun. Dia tahun 2025 ini nggak ada kenaikan. Begitu. Kita harus jaga Jawa Tengah sebagai market investasi. Jangan sampai offset dengan Banten dari tahun 2010 sampai 2025 ini udah kenaikan 350%. Wow. Makanya bukan hanya alas kaki aja, alas kaki ada di situ, bukan hengkang ya. Kalau hengkang itu kabur ke luar negeri, relokasi ke sebagian Jawa Barat sampai ke Jawa Tengah karena mencari upah yang ramah. Kita lebih mempertimbangkan upah ramah tapi banyak orang bekerja ketimbang upah mahal, tinggi, tetapi banyak layoff. Ini dilema yang harus dipilih. Maka kita rekomendasikan kemarin ke Kemenq harus berujuk pada inflasi, bukan pada pertumbuhan ekonomi. Begitu. Dan semua, terakhir saya mau bicara tentang ini, global brand itu juga menuntut kepada penyelenggara industri di dalam negeri yang memproduksi global brand, itu harus memenuhi BPJS Tenaga-Kerjaan, tenaga kesehatan, termasuk kebebasan berserikat. Dan kita di alas kaki ini gak boleh ada pekerja anak, harus memenuhi protokol karena global brand ini protokolnya sangat ketat. Ketat ya, reputasi mereka begitu. Maaf kita nggak nyebut nama sektor lain, tapi sektor lain tuh ada pekerja anak dan segala macam gitu. Nah, kita dianggap kalau di mata para peserta serikat pekerja gitu, dianggap sektor yang paling di zonanya aman begitu. Klinik juga kita siapkan, ruang laktasi juga ada begitu. Kalau ada salah satu perusahaan di Banten itu mempunyai koperasi yang sangat bagus gitu, sehingga pekerjaan itu nggak terjebak pinjol dan judol begitu. Jadi memang alas kaki ini sebenarnya kalau Mas Mulya bilang strategis, kembali kepada pemerintah bisa memproteksi supaya industri ini bisa dapat terus berkelanjutan gitu. Harapannya tetap menjadi industri yang sunrise. Kalau kemarin kita ada teman sektor kita tekstil yang tanda kutip yang bikin redup kita tuh sunrise-nya bukan kitanya tapi pemerintah gitu. Nah, kita berharap saling sinergi untuk mempertahankan industri ini tetap sunrise. Iya, harapan kita begitu, apalagi kan memang tadi ya 1,3 juta pekerja bergantung di sini, labor intensif pakai tangan dan reputasi Indonesia di dunia internasional untuk sepatu. Saya terakhir waktu diseminasi IUSEPA di Kemenko, Pak Menko tuh manggil ketum saya kami. Berapa kalau IUSEPA ini bisa peningkatan ekspor kalau udah berlaku? Ketum kami percaya diri 50%. Dicandain sama Pak Erlangga, jangan 50% lah, 60. Siap gitu. Memang berapa kalau 60%? Ya kurang lebih 500 tenaga kerja baru.
500.000. 500.000. 500.000 tenaga kerja baru. Iya, Wow. karena masuk pasar Eropanya 0%. Konsentrasi dari Vietnam akan pindah Iya, iya. ke Indonesia. Karena selama ini Vietnam diuntungkan dengan tarif SEPA 0% itu. tadi. Sekarang kita harapannya Dengan yang rapi, kerja Iya. bagus, ini vokasi, nggak Iya. mesti lulus S1, S2, tapi punya vokasi untuk bisa menyerap tenaga kerja. Apalagi kita Gen Z milenial kita ini cukup banyak ya. Banyak youth unemployment kita kan tinggi. Tinggi, gitu. Kalau kita 237, hampir 75% ini usia produktif. 75% penduduk Indonesia. Nah, ini harapannya di Pulau Jawa nih, alas kaki dapat membantu. Iya, iya, iya. Bagaimana kita bisa dorong industri alas kaki dan industri-industri lainnya tentunya Iya. agar sukses, Iya. biar semakin banyak menyerap lapangan pekerjaan. Dan tiap orang pakai sepatu. Setiap orang pakai sepatu. Dan pakai sepatunya jangan yang ilegal, jangan yang bajakan. Iya, siap. Siap. Demikian Pak Billy. Iya, Terima kasih untuk diskusinya yang sangat seru, banyak dapat pencerahan nih Iya. kami. Semoga sukses, tentunya suksesnya satu industri di Indonesia adalah suksesnya Indonesia secara keseluruhan, dan Kadin, dan dalam hal ini juga Aprisindo, kita dukung sama-sama tentunya untuk mencari solusi meningkatkan daya saing industri persepatuan Indonesia di dunia. Demikian Pak Yosef Billy Dosiwoda. Terima kasih atas perspektif dan rekomendasinya. Saya Mulia Amri, sampai jumpa di dialog podcast Kadin Indonesia Institute berikutnya.